Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian di lingkungan warga Muhammadiyah dengan suasana yang luar biasa dan berbeda dari hari-hari sebelumnya ya. Nggak tahu ada gawe apa Hah? Oh, hari tasyrik ya, hari raya ayamu tasyrik, ayamu aklin wasyurbin. Hari raya tasyrik itu hari makan dan minum. Nah, kita meskipun hari raya tasyrik tadi terakhir ya, tapi karena dagingnya masih boleh disimpan lebih dari 3 hari ya dimanfaatkan ya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Dan juga topiknya nih Pak, ini sebenarnya topik tidak untuk kita kaji di tempat umum ya, tapi karena saya nggak tahu ini yang sudah saya siapkan, ya sudah gitu ya. Insya Allah kita ngajinya secara apa? Keilmuan. Topik yang kita akan coba angkat yaitu berkaitan permasalahan amalan untuk orang yang meninggal. Misalnya orang yang meninggal itu kalau punya hutang sholat itu boleh diqodoi atau tidak. Puasa boleh diqodoi atau tidak. Terus kemarin ketika kita Idul Kurban atau Idul Adha, korban untuk orang yang meninggal itu boleh atau tidak? Dan ini masih hangat Pak ya. Dan juga nanti badal haji. Badal haji untuk orang yang meninggal itu boleh atau tidak? Tapi sebelumnya Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ada kaidah umum ya, bahwasanya ibadah itu tidak boleh diqodoi, dibadali oleh orang lain. Ini hukum asalnya. Hukum apa? Asalnya. Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ini kitab perbandingan madhab, meskipun penulisnya itu madhabnya Maliki, yaitu Ibnu Rushd Al-Hafidh. Buku ini atau kitab ini tidak terlalu tebal, tapi isinya luar biasa. Kalau kita bisa betul-betul paham kitab ini, keilmuan fikih kita sudah luar biasa Pak. Tapi betul-betul paham loh, bukan sekedar punya atau bisa baca gitu. Kalau punya bisa baca mudah, tapi betul-betul paham, bisa melakukan kritik, bisa melakukan analisa terhadap kitab ini. Jadi bukan sekedar baca menerjemahkan, semua orang ya bisa kalau gitu, asal bisa bahasa Arab. Tapi yang penting apa? Memahami, bisa mengkritik, bisa menganalisa. Di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Ibnu Rushd Al-Hafidh, ketika beliau bicara tentang badal haji. Badal haji untuk orang yang masih hidup atau orang yang meninggal itu boleh atau tidak. Kalau kasusnya untuk orang yang hidup, misalnya dia sudah tua gitu. Sudah tua Pak, usianya sudah 60 ke atas, sudah punya asam urat Pak ya, aurat terus itu. Nah, kira-kira melakukan haji bisa atau enggak? Tapi anaknya sehat. Nah, ini boleh atau enggak anaknya melakukan badal haji? Atau
dia dulu pernah bernazar, sudah daftar haji Pak, tapi ditakdir oleh Allah nunggu tahun depan, tinggal giliran tahun depan sudah meninggal. Boleh dibadali atau tidak? Nah, di sana disebutkan sababul khilaf. Ini di Baitul Mujtahid itu yang menarik Pak. Pandangan madhab yang berbeda itu disebutkan sababul khilaf. Kenapa muncul perbedaan? Karena ketika kita mengkaji fikih Pak, mayoritas permasalahan fikih itu dzonniyah. Dzonniyah itu tidak qat'i, tidak pasti, tapi harus kita ilmui. Kunut subuh atau tidak, nanti sampai hari kiamat yang nggak akan selesai. Tapi kita penting untuk memiliki sikap, dan ketika kita memiliki sikap tidak boleh menyalahkan yang lain. Tapi harus kita ilmui Pak, bukan sekedar fanatik gitu. Harus kita ilmui. Nah, di sana disebutkan ada kaidah. Karena Bidayatul Mujtahid itu kitab usuli Pak, kitab yang isinya kaidah. Kaidah apa? Fikih. Setiap permasalahan nanti muncul apa? Kaidah. Ini, tapi kita harus bisa menyimpulkan kaidahnya bagaimana. Makanya tadi kalau sekedar dibaca, nggak bisa menganalisa, nggak bisa melakukan kritik, dan tidak bisa mengaplikasikan kitab ini, ya kitab ini nggak ada gunanya. Lah di sana muncul kaidah nih Pak. Annal ibadat, ini kaidah Pak. La yanubu fiha ahadun an ahadin. Bahwasanya ibadah itu tidak boleh diniabahi Pak. Diniabahi itu naib. Naib itu apa? Wakil dari wali Pak gitu. Nah, maksudnya ibadah itu tidak boleh diwakili atau diganti oleh seseorang untuk seseorang. Ini terutama ibadah badaniyah Pak. Ibadah badaniyah contohnya apa? Sholat. Maka sholat itu boleh atau tidak diwakilkan orang lain? Boleh atau enggak Pak? Nah, misalnya jenengan malah sholat, le awakmu sing sholat, bapak tak nyantai wae, kesel mergawe. Titip. Boleh atau enggak Pak? Itu sepakat kita enggak boleh Pak. Sepakat itu enggak boleh. Tapi nanti muncul permasalahan ketika misalnya bapaknya ini meninggal, punya hutang apa? Sholat. Selama 1 bulan karena agak sakit Pak, kadang sakit kadang sehat, kondisi enggak fit, kadang meninggalkan apa? Sholat. Kira-kira anaknya mengganti sholat bapaknya atau enggak Pak? Dan jenengan enggak ngesakno tuh. Kenapa Pak? Lah, naik jenengan males itu Pak. Adol sapi warisan burohno Pak Yai Pak. Ada itu betul Pak. Betul. Pak ini maksud betul Pak, itu di masyarakat. Jadi ada kiai yang spesialis ngodoi sholat Pak. Ya makanya tinggal jenengan dihitung saja Pak, satu sholat berapa gitu. Kan ya lumayan tuh Pak ya. Lumayan atau enggak? Kalau 10.000 tiap hari 50.000 Pak. Ya tinggal hitungnya kan gitu. Tapi di sini dikatakan Pak, fa innahu la yusolli ahadun an ahadin bittifaqin. Maka sesungguhnya seseorang itu tidak boleh mensolati, maksudnya sholat untuk orang lain. Bittifaq, menjadi kesepakatan. Ini kalau hidup, kalau mati ada khilaf Pak, ada khilaf gitu. Misalnya nanti kita coba lihat di Fathul Mu'in ya, cumanya saya nggak siapkan Pak. Maksudnya PPT-nya ya. Dia apa? Fathul Mu'in, coba tak cari sebentar ya Pak. Di Fathul Mu'in itu dijelaskan tentang qadha sholat. Di bab puasa, saya masih ingat Pak.
Kita coba cek di Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang cukup otoritatif di pesantren tradisional atau di Indonesia, Pak. Basul Masail itu rata-rata merujuk kitab Fathul Mu'in dan syarahnya, yaitu apa? I'anatut Thalibin. Sehingga kitab ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam keilmuan Islam di Indonesia atau di pesantren, Pak, itu. Di dalam Fathul Mu'in, yaitu di bab puasa, di bab apa? Puasa. Di sana dijelaskan, ini saya nggak menemukan teksnya ya, tapi insya Allah saya hafal, Pak. Di sana dikatakan bahwasanya puasa itu la yuqdo. Nah, ini Pak ketemu ya. Nah, sebentar Pak. Nah ini pas ketemu Pak ya. Faidah. Man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyata. Man mata seorang yang mati wa alaihi salatun punya hutang salat. Fala qada'a tidak di qada'i wala fidyata dan tidak diganti dengan fidyah. Ini qaul mu'tamad, Pak. Qaul mu'tamad itu qaul yang dianggap pendapat madhab. Nanti lawannya qaul mu'tamad itu qaul dhaif, pendapat yang lemah dalam madhab. Bahasa mudahnya qaul mu'tamad itu qaul yang rojih, kalau kita ya, qaul yang kuat dalam madhab yang diamalkan. Tapi lawannya ada qaul apa? Dhaif. Berarti menurut qaul yang mu'tamad, orang yang meninggal punya hutang puasa apa? Tidak diqadai dan tidak apa? Difidyai. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat. Ini berarti lawannya, Pak. Ini qaul yang tidak mu'tamad atau pendapat yang dhaif. Li jam'in mujtahidin. Ada pendapat sekelompok para mujtahid annaha tuqdu anhu. Bahwasanya salatnya itu di qadai. Li khabaril Bukhari, karena hadis Imam Bukhari. Tapi ini masalahnya hadisnya Imam Bukhari, Pak. Hadis Imam Bukhari sahih atau enggak? Sahih. Jangan sepakat terhadap pendapat ini. Bukharinya sepakat tapi pendapatnya enggak sepakat. Tapi pendapat ini disandarkan pada Bukhari. Lah kok bisa, Pak? Bukharinya dengan sepakat tapi pendapatnya enggak sepakat. Karena bisa jadi dalam menyimpulkan hadis itu kurang tepat. Makanya tidak selalu orang mengutip hadis itu benar dalam menyimpulkan. Bisa jadi hadisnya sahih, tapi cara menyimpulkannya kurang pas atau masih diperdebatkan. Yaitu hadis Imam Bukhari, uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Kalau orang punya hutang kepada Allah, itu surah apa? Mengganti. Ini kan kasusnya ada seorang wanita yang ibunya pernah bernazar untuk haji, ada yang mengatakan untuk puasa, kemudian apa? Meninggal. Nazar itu kan hutang kepada Allah. Kemudian Nabi membuat masal, Pak. Masal itu perumpamaan. Wa tilkal amsalu apa? Nadribuha lin-nasi la'allahum apa? Yatafakkarun. Nabi membuat perumpamaan supaya sahabat ini atau seorang wanita sahabiah ini apa? Berpikir. Nabi membuat perumpamaan nazar itu diumpamakan dengan hutang kepada orang lain atau kepada sesama manusia. Kalau hutang untuk sesama manusia disauri itu enggak? Disauri. Dan terus sekarang nazar ini kan hubungannya dengan Allah. Lebih berat untuk disauri atau enggak? Iya, tapi maksud hadis ini
apakah setiap ibadah yang ditinggalkan, Pak? Kalau sholat nggak ada taksisnya, Pak, nggak ada yang mengecualikan. Tapi kalau puasa dah, haji dah. Tapi kalau sholat ada atau enggak? Ada atau enggak? Enggak ada. Makanya di Bidayatul Mujtahid, Pak, Imam Ibnu Rus mengatakan apa tadi? Bittifaqin. Mengatakan apa, Pak? Fa innahu la yusalli ahadun an ahadin apa? Bittifaqin. Maka sesungguhnya seseorang itu tidak boleh mensolati orang lain bittifaqin, menjadi kesepakatan para ulama. Jelas atau enggak, Pak? Jelas ya? Ya. Oleh sebab itu pendapat ini punya dalil, tapi cara menyimpulkan dalil bisa jadi maksudnya bukan ke situ gitu. Oke ya. Wa min thamma, dan dari sana ikhtarahu jam'un min a'immatina, sekelompok dari imam-imam kita, imam madzhab apa, Pak? Kitabnya kitab apa tadi? Ya Syafi'i, berarti imam-imam madzhab Syafi'i memilih pendapat yang dhaif, pendapat yang kedua. Tapi jam'un, sekelompok, bukan mayoritas. Jam'un, Pak, disebutkan siapa yang lebih melakukan secara khusus, Pak. Wa fa'ala, dan melakukan bihi, dengan qaul yang kedua ini, Pak. Siapa? As-Subkiyu, Imam Subki, an ba'di aqaribihi, untuk sebagian kerabatnya. Berarti Imam As-Subki, Pak, ketika beberapa kerabatnya meninggal, punya hutang sholat gitu. Misalnya kasus ketika sudah sakit mau meninggal, Pak, ini kan kadang terlewatkan kan sholatnya, itu di qadai oleh Imam As-Subki. Tapi qaul yang mu'tamad yang mana, Pak? Yang kaidah asal, man mata wa ali sholatun fala qadha'a wala fit ya, tak, siapa yang meninggal punya hutang puasa, maka tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Jelas ya? Nah, di masyarakat tapi enggak kedengar, Pak. Enggak. Tanggung jawab lekji. Pokoknya saya yang jawab, lekji sing nanggung nanti. Itu ya. Sebagian kiai, Pak, yang tadi disampaikan Pak Yai Mas'ud tadi, apa, nyewa kiai dikasih uang itu mengamalkan qaul yang dhaif, bukan yang mu'tamad. Tapi yang mu'tamad ya tidak di qadai, sebagaimana pandangan siapa? Imam Ibnu Rus tadi. Fa innahu la yusalli ahadun an ahadin apa? Bittifaqin. Sesungguhnya tidaklah seseorang itu mensolati orang lain. Ini menjadi apa? Kesepakatan para ulama. Makanya pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i pun apa? Tidak di qadai. Tetapi kaidah umum ini, Pak, bisa dikecualikan. Karena namanya kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Kecuali ada dalil yang mentaksis atau mengecualikan. Ya nanti contohnya haji. Contohnya apa? Puasa. Tapi kalau sholat itu belum kita temukan hadis yang secara sharih, Pak, mengecualikan. Misalnya ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya dulu ketika mau meninggal punya hutang sholat, apakah saya boleh mengqadainya? Enggak ada. Tapi kalau haji dan puasa ada. Tapi sebelumnya ibadah itu ada yang sifatnya individu. Kalau individu itu artinya ya dikerjakan nafsi-nafsi, Pak, sendiri. Misalnya salat 5 waktu itu nafsi-nafsi, semua orang harus melakukan. Tapi ibadah individu di sisi lain ada ibadah yang sifatnya jamaiyah.
bisa kolektif. Makanya muncul fardul kifayah dan fardu ain yang sendiri, fardul kifayah dan sunnah kifayah. Fardul kifayah jenengan jelas bisa ngasih contoh. Contohnya apa, Pak? Sholat jenazah, pokoknya hafal, Pak, sejak kecil itu ya. Contoh yang lain, Pak? Apa contoh lain? Bingung ya, itu. Pokoknya fardhu kifayah langsung apa? Salat mayit. Yang lainnya apa, Pak? Coba yang lainnya apa? Fardhu kifayah. Hah? Menuntut ilmu itu fardhu kifayah atau fardhu lain, Pak? Hah? Ya kalau menuntut ilmu sekedarnya untuk ibadah sholat wajib atau enggak, Pak? Ain. Tapi yang lebih dari itu, yang misalnya ilmu supaya jadi ulama, bisa jadi kiai, itu fardul kifayah. Tapi kalau jenengan belajar sholat itu fardul ain atau fardul kifayah? Ain. Belajar puasa fardul ain itu. Jadi kalau orang balik kan pertama kali dituntut sholat, harus belajar sholat. Datang bulan Ramadan wajib puasa, belajar puasa. Ya minimal tahu puasa itu awalnya apa? Terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yang membatalkan apa? Itu kan minimal tahu kan. Ini kan belajar. Tapi yang lebih dari itu fardul kifayah. Okay. Kemudian sunnah itu ada sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah contohnya apa? Ini yang jarang kita dengar, Pak. Salam itu kalau kita rombongan itu satu orang, nggak usah semuanya ikut salam. Kalau yang tak pertama, Pak, semuanya salam ya sahibul baiti repot ya. Baru monggo assalamualaikum, monggo assalamualaikum, ya repot ya. Cukup satu saja, itu sunnah kifayah itu. Okay. Dan juga korban itu sunnah kifayah, tapi lingkupnya apa? Satu rumah itu. Oke. Ini contoh. Ada apa ibadah yang sifatnya apa? Kifayah tadi, bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi orang lain ini kan tadi dia hanya sekedar mewakili saja. Dan ada nasnya secara khusus gitu. Nah, sekarang kita coba lihat, Pak. Kalau badal haji, kita coba mulai dari yang pertama dulu, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, ya. Kita awali dari kaidah umum dulu. Ada kaidah yang menegaskan kalau manusia itu enggak mendapatkan kecuali yang ia apa? Usahakan atau ia kerjakan. Dalam surah apa? An-Najm ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, atau wa laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an itu maksudnya ay annahu. Annahu itu haknya namanya dhamir sya'an, Pak. Ada yang tahu dhamir sya'an itu, Pak? Pokoknya dhamir sya'an itu dhamir yang kembali ke sebelumnya. Niki Jawa memaknai annahu stuhune kelakuan. Kelakuan itu apa? Kelakuanmu. Tapi kelakuan itu sebenarnya apa? Bicara tentang sesuatu yang fakta gitu. Bukan kelakuanmu ya. Makanya asyhadu alla ilaha illallah stuhune kelakuan ora ono pangeran kejaba Allah. Itu mana nih dalam, Pak? Saya waktu kecil itu enggak tahu, Pak. Ya tak bertanya. Stuhune kelakuan ini apa tuh? Kan kelakuan. Kelakuan itu menunjukkan dhamir sya'an. Dhamir apa? Dhamir sya'an. Wa an ay annahu laisa lil insani illa masa'a. Maksudnya masa itu min khairin, dari kebaikan. Fa laisa lahu min sa'i ghairihi al khaira syai'un. Kalau ada orang lain melakukan kebaikan untuknya,
maka tidak sampai kepadanya. Itu maksudnya apa? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ini penjelasannya Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain yang umum dibaca di pesantren. Tapi hadis atau ayat ini itu masih dikecualikan dengan hadis yang bicara tentang apa Pak? Investasi akhirat, yaitu hadis apa? Idza mata al-insan atau ibnu Adam. Ada hadis Abu Hurairah yang senang sudah hafal. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasin. Atau idza mata ibnu Adam. Sama Pak, ibnu Adam mau disebut insan itu muradif atau sinonim. Ibnu Adam dihubungkan pada sosok Adam. Kalau insan, kenapa Pak? Sumia al insanu insanan apa Pak? Linisyanihi, karena suka lupa. Dalam Sulam Sapinah Pak, yang pernah belajar belas ya. Karena asli Muhammadiyah itu Pak. Enggak belajar apa Sulam. Sawina al insanu mahalal khata' wa nisyan, itu dalam Sulam Sapinah ada Pak, yang di Sulam Taufik terakhir itu ada itu. Itu al-insan karena apa Pak? Likathrati nisyanihi, karena suka lupa gitu. Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia itu meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Kan berarti ini mengecualikan ayat tadi, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Bagaimana dia sudah tidak bisa sa'a atau sa'yun itu melakukan usaha, tapi kok amalnya masih mengalir. Berarti hadis ini mentaksis atau mengecualikan. Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa Pak? Amal jariyah. Contohnya apa? Bangun sumur, bangun masjid apa Pak? Musola, sekolahan. Apalagi Pak? Semuanya ya. Kalau kita simpelkan bahasanya, amal jariyah itu apa Pak? Sedekah jariyah itu apa? Apa Pak? Bahasa yang simpel Pak. Simpel. Komprehensif, simpel apa? Sedekah jariyah itu ya wakaf. Ya makanya jangan lihat Bulughul Maram, Ba'abul Waqfi. Dasarnya apa? Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalasin. Shadaqatin jariyatin itu al-waqfu wa waqaf. Itu bahasa simpelnya gitu. Ketika kita bicara sedekah jariyah ya bicara wakaf. Jenengan tadi menyebutkan bangun masjid, bangun jalan, bangun musola, bangun sekolah. Bahasa simpelnya apa? Ya wakaf itu kan gitu. Kan gitu. Makanya hadis ini diletakkan di bab wakaf. Di HPT sama Pak. Kalau jenengan baca Kitabul Waqfi di HPT jilid 1. Nanti dasarnya hadis Abu Hurairah, yaitu idza mata ibnu Adam atau idza matal insan. Terus Bapak wakaf dalam sejarah Islam siapa Pak? Bapak wakaf siapa? Abu Bakar. Ada jawaban lagi Pak? Umar. Ada apa lagi Pak? Utsman. Siapa lagi? Ali. Jangan-jangan enggak, semuanya enggak masuk itu. Kalau Bapak kepanitiaan kurban siapa? Siapa Pak? Sing jenengan kemarin itu. Siapa? Oh, jenengan baru selesai. Leji. Leji itu sudah Bapak kesekian Pak itu. Kalau dihitung sudah nomornya berapa itu? Yang pertama kali. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan apa? Amaroni an aquma ala
budnihi. Amaroni Rasulullah SAW anakku ma'ala budni. Rasulullah menyuruh aku untuk apa Pak? Untuk mengelola, untuk mengurusi unta korbannya yang jumlahnya 100 itu. Wa an uqassima luhumaha, dagingnya suruh bagikan, wa juludaha, kulitnya, wa jilalaha, aksesorisnya. Kepada siapa? Alal masakin, kepada orang miskin. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bisa menjadi tadi Pak, mentaksis wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jenengan sudah tidak bisa sa'yun, sudah meninggal, tapi ilmunya masih bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat gitu. Ya, contohnya apa? Ya banyak, meskipun hanya mengajarkan apa Pak? Alif Ba'ta. Alif Ba'ta itu menjadi pondasi dari ilmu-ilmu yang lain. Meskipun ngelotok alfiyah, tapi alif Ba'tanya belum beres kan nggak bisa Pak gitu. Berarti kalau orang bisa alfiyah Ibnu Malik, berarti nggak lepas dari kontribusi guru waktu kecil kan yang mengajarkan apa? Alif Ba'ta. Nggak mungkin bisa sampai selevel alfiyah Ibnu Malik tanpa dikasih pondasi apa? Alif Ba'ta. Itu termasuk yang jenengan mengajarkan Al-Fatihah jenengan itu sampai jenengan meninggal tetap apa Pak? Dapat pahala. Setiap jenengan sholat dia baca Al-Fatihah atau enggak? Ini penting Pak, jangan dipahami kiai itu yang kayak saya ngaji kayak sudah tua-tua ini, yang jenengan habis ngaji pulang lupa. Kiai yang di TPA itu Pak yang ngajarin jenengan Al-Fatihah itu tiap jenengan apa? Sholat apa? Dapat pahala. Kalau saya jenengan saya ajar pulang lupa. Tapi kalau dibandingkan levelnya tinggi mana Pak? Guyul Pak. Yo level yo tinggi sini tuh Pak mengajarkan Al-Fatihah, tapi pahalanya kan di sisi Allah gitu loh. Itu jangan dilupakan itu maksudnya. Jasa apa? Guru yang mengajar kita meskipun Al-Fatihah yang setiap kali kita baca pasti dapat pahala. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan untuk orang yang meninggal tadi. Ini menarik hadis ini, karena ketika menyebutkan anak itu disifati apa? Soleh. Dan anak soleh yang ia lakukan apa? Mendoakan. Kalau anak toleh, soleh itu kan lawannya toleh, makanya jadi bahasa Jawa tolah-toleh. Tolah-toleh gak cetopopo Pak. Anak yang gak soleh berarti gak cetopopo terhadap jasanya orang tua. Nilai makna filosofinya kan gitu Pak. Makanya wong Jawa kan yo pinter Pak, menyebut anak yang menyebut orang nggak tahu apa Pak? Tolah itu nggak tahu balas jasa gitu. Orang tua yang punya jasa yang luar biasa, ya hanya tolah Pak, nggak tahu terhadap jasa orang tuanya. Makanya di sini dikatakan awaladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh, anak yang soleh itu pasti yad'u lahu, mendoakan orang tuanya. Makanya cirinya anak yang soleh sederhana Pak. Ketika orang tuanya meninggal itu ingat. Kalau ditakoi apa Pak? Ayah atau ibu? Pak itu mbok itu ibu terus gak iling. Ini berarti soleh atau enggak Pak? Tolah itu. Kan sederhananya itu ya. Nah, sehingga hadis ini yang taksis. Saya sebutkan satu saja Pak, ini kelihatannya enggak baik ini kalau terlalu lama ngajinya. Enggak baik untuk perut jenengan. Kita bahas korban. Korban ini sudah saya sampaikan ya, tapi paling tidak kita bisa punya kaidah tadi Pak. Apa kaidahnya? Annal ibadat la yanubu ahadun an
ahadin. Ibadah itu tidak boleh digantikan oleh orang lain. Tapi itu dikecualikan. Jadi kita belajar kaidah, Pak, karena fikih itu intinya ya kaidah. Jadi fikih itu kalau kita hafal kaidah, ada masalah apapun tinggal mengkiaskan, Pak. Tinggal apa? Mengkiaskan. Tapi kalau jenengan belajar fikih hanya minta fatwanya gini, ini nggak bisa menyimpulkan kaidah. Ya berarti apa, Pak? Yang namanya fikih kan cuma mengkiaskan, membuat kaidah itu. Nah, kita coba sekarang lihat korban untuk orang yang sudah meninggal. Hukum asalnya tentu apa ya, tidak boleh. Kenapa, Pak? Karena ibadah itu ya sendiri-sendiri. Kecuali ibadah yang kalau fardu kifayah atau sunnah kifayah itu boleh diwakilkan oleh orang lain, gitu. Nah, kalau korban di sini kan artinya orang yang korban untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Nah, kemudian kalau orang yang sudah meninggal boleh atau enggak dikorbani? Berarti kaidah asalnya apa? Wa laisa lil insani illa ma sa'ah. Tapi sa'ah, itu apa? Isim apa, Pak? Isim apa yang belajar nahu? Illa kecuali. Illa itu harful istisna atau adadul istisna. Itu apa? Isim apa, Pak? Isim apa, Pak? Isim apa lagi? Oh, isim enggak. Itu isim mausul. Ada ada man. Lil akil atau ghairul akil? Ghairul akil. Tapi kalau fankihu ma tobalakum minan nisa, akil atau ghairul akil? Fankihu mongko nikahono sapa sira kabeh ma ing wadon to ing apa, Pak? To ing barang. Ma ing wadon. Berarti ma ini apa, Pak? Lil akil, tapi itu pengecualian, Pak. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Maksudnya ma tadi ya akil, Pak, karena wanita tidak mungkin dibilang ghairul akil ya, kecuali sing mungkin tergila-gila jenengan itu, Pak. Bisa jadi dia ghairul akil gitu. Kok enek wong wedok tergila-gila jenengan. Guyon, Pak, guyon gitu. Kok sampai seneng loh. Kan berarti enggak akil dia, Pak. Guyon gitu, Pak. Illa ma sa'ama itu isim mausul. Sa'a yang ia usahakan. Berarti ma itu karena isim mausul, dia yufidul umum, memberikan faedah ke umuman. Tapi dalam kaidah usul fikih, ma min amin illa waqad khussa. Tidak ada redaksi umum kecuali bisa ditaksis. Contohnya apa? Dalam keseharian saja, Pak. Kalau istrinya jenengan, Pak, biasanya kan ngomong ke jenengan, Mas, nek permasalahan opo ke wae? Opo wae? Critakno aku siap bantu. Biasanya jenengan dikibuli kados niku napa mboten, Pak? Nggih ya. Itu menunjukkan loyalitas, Pak. Kan harus mesra gitu. Meskipun dibiduk-biduk ya gelem ya. Mas, apa wae masalah sampean? Critakno. Aku siap bantu. Dadak dilalah, Pak, jenengan kok roh enek. Wong wedok kok ayu ya rondo. Kira-kira gelem yo gak ndek anak unisan, Pak, yo sugih. Enek tuh gak. Aku cerita jenengan, Pak. Soalnya sing gombik aku ya. Berarti anak rondo ayu ganti anak apa aneh, Pak? Sugih tapi ra anek, Pak, ketoke sing sempurna kados niku ya. Ya pinter. Nah terus, Pak, jenengan kok seneng, Pak? Jenengan cerita nonton
istri jenengan? Kira-kira Pak siap bantu atau gak Pak? Yang malah dopak lawang kancing jenengan apa? Turu. Terulung jebone Pak. Itu kan berarti apa Pak? Dikecualikan. Apa wae maksudnya Pak? Kecuali wayoh nawayo rasa jenengan cerita no nek gak pengin dopak lawange kancingi kon tuku turu ning jaba omah. Itu menunjukkan setiap redaksi ucapan kita itu bisa ditaksis Pak, dikecualikan itu. Ya karena bahasa itu apa Pak? Susah untuk bisa mencakup semua hal itu. Sehingga kadang-kadang bisa dikecualikan. Illa masa ternyata dikecualikan hadis tadi. Kalau orang meninggal sedekah jariyah, dia sudah tidak melakukan apa-apa karena ketika mati kan sudah selesai Pak. Tapi masih dapat kiriman. Ilmu juga semacam itu. Kemudian anak yang soleh juga semacam itu kan itu. Kan sudah dapat juga saya dikirim atau Pak, otomatis kok ya. Otomatis itu. Itu otomatis Pak itu. Ya secara online Pak. Jadi tinggal langsung ditransfer ya Pak ya. Nah dikecualikan dua. Yang pertama nazar semasa hidupnya, yang kedua ada wasiat dari orang yang meninggal. Kalau kita lihat dalam hadis nazar Pak, ini hadisnya yang pertama ya, hadis haji. Nanti kita bahas ya. Anam ro'atan min Juhaina, sesungguhnya seorang wanita dari Juhaina. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, inna ummi nadharat an tahujja, ya Rasulullah ibuku telah bernadar untuk haji. Falam tahujja, tetapi ia enggak sempat haji. Hatta matat, sehingga ia mati. Afa ahujju anha, bolehkah saya berhaji untuknya? Berarti wanita ini cerita kalau ibunya sudah meninggal, tapi semasa hidupnya pernah bernadar. Hajinya belum ditunaikan, dia sudah meninggal. Afa ahujju anha, bolehkah saya membadali haji untuknya? Rasulullah menjawab na'am, ya. Huji anha, silakan hajikan untuknya. Terus Rasulullah membuat tadi Pak, tamtsil, perumpamaan. Ara'aiti, bagaimana pendapatmu? Laukana ala ummiki dainun, seandainya ibumu punya utang. Akunta qadiyatan, apakah engkau akan membayari? Uqdhullaha, bayarkan untuk Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, Allah itu lebih berhak untuk apa Pak? Dipenuhi janjinya. Kalau utang kepada sesama manusia saja harus disauri Pak itu. Hutang itu harus nyaur. Meskipun orang ingat-ingat hutang itu bahagia atau enggak Pak? Bahagia atau enggak? Enggak bahagia Pak. Hutang kok diiring-iring. Tapi hutang apa? Tetap apa? Tetap dibayari Pak. Dan Rasulullah di sini kan membuat apa? Perumpamaan. Berarti nazar, janji kepada Allah dikiaskan dengan apa Pak? Hutang kepada sesama manusia. Kalau hutang sesama manusia suruh bayar, nazar kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Itu hadisnya tentang haji. Di satu riwayat yang lain Pak, tapi nggak saya tampilkan, itu konteksnya puasa. Ada seorang yang punya, ya seorang perempuan, ibunya punya hutang apa? Pernah bernadar puasa 1 bulan, belum dilakukan meninggal. Maka Rasulullah suruh apa? Sumi anha, suruh puasa untuknya. Kemudian hadis Ibnu Abbas ini hadisnya lebih umum Pak, tidak disebutkan nadarnya itu apa. An Ibni Abbasin ana Sa'ad ibn Ubadah istafta Rasulullah
bahwasanya Sa'ad bin Ubadah itu pernah meminta fatwa kepada Rasulullah fi nadhrin, dalam nadhar. Kana ala ummihi tuwfiyat walam takdhihi. Yaitu ibunya itu telah meninggal belum melakukan nadhar. Maka Rasulullah bersabda apa? Ikdhihi anha. Kamu lakukan nadhar ibumu. Berarti dari sini kita simpulkan bahwasanya orang yang hidup itu boleh melakukan ibadah. Untuk orang yang meninggal apa Pak? Dengan apa? Untuk menyaur atau melaksanakan nazarnya itu. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, korban masuk dalam hadisnya atau enggak? Secara khusus? Tidak. Hadisnya itu bicara nazar puasa, nazar haji, nazar korban Pak. Mana dalilnya? Dalil umum tadi Pak, dalil Ibnu Abbas. Dalil Ibnu Abbas ini kan dalilnya umum kan, dia hanya menjelaskan nazar, tidak dispesifikasikan nazarnya apa. Jelas ya? Berarti meskipun korban nggak ada dalil khususnya Pak, tapi bisa kita bawa dalil umum kalau nazar itu dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah terus sekarang nazar itu ada dua, nazar untuk kemaksiatan dan nazar untuk ketaatan. Kalau nazar untuk ketaatan wajib dilakukan. Man nazara ayyuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang bernazar taat kepada Allah hendaklah ia lakukan. Wa man nazara ayyasiyahu fala yasih. Kalau dia nazar bermaksiat kepada Allah tidak boleh dilaksanakan. Tapi yang perlu dicatat, nazar itu enggak baik kalau kita ucapkan sering-sering, Pak. Kenapa? Karena dalam hadisnya nazar itu tidak keluar illa min bakhilin, kecuali orang yang bakhil. Kan orang yang perhitungan, Pak. Ya kan? Semuanya dikalkulasi, Pak. Kepada Allah dikalkulasi, ya Allah, kalau anak saya lulus kuliah saya akan korban kambing. Mau korban saja Pak, digantungkan lulusnya anaknya. Ya Allah, kalau rezeki saya banyak saya akan nazar apa Pak? Apa? Wayo gitu. Mau berbuat baik, tapi wayai berbuat baik atau cari masalah Pak? Berbuat baik Pak ya? Nggak cari masalah itu? Tenang tau. Mau berbuat baik saja kan digantungkan apa Pak? Kalau Allah mengasih kesuksesan, sudah mau berbuat baik ya langsung. Meskipun demikian kalau kita bernazar Pak, nazar itu juga enggak haram juga Pak, boleh-boleh saja. Kalau sudah jadi nazar harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua Pak, sebelum kita tutup ya, pirang menit Pak, suwe ya terakhir haji. Wes 48 ya Pak, padahal enggak niat kaji ini. Yang kedua ada wasiat. Ada apa? Wasiat. Misalnya kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i Pak, dalam mazhab Syafi'i pun qaul yang muktamad. Qaul muktamad tadi apa? Pendapat yang kuat, pendapat yang dianggap pendapat mazhab, tidak sah korban tanpa wasiat. Sebagaimana pandangannya Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Ini kitab yang cukup otoritatif dalam mazhab apa? Syafi'i. Kitab standar mazhab Syafi'i Pak. Itu semuanya kembali pada Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Pokoknya kalau dalam mazhab Syafi'i kalau hafal kitab ini ya
sudah dianggap apa Pak? Apa? Kiai betulan Pak. Kalau di Indonesia syaratnya cuma Fathul Mu'in Pak. Padahal Fathul Mu'in itu sangi sore minajud talibin itu. Imam Nawawi itu posisinya penting Pak. Dulu orang yang bermadzhab Syafi'i itu sampai bilang al-yaum nawawiyah la nabawiyah. Kita sekarang itu merujuk pada Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu punya banyak kitab, itu yang dikaji semuanya. La nabawiyah, enggak merujuk hadis Nabi, karena dianggap merujuk pada hadis Nabi itu sudah selesai Pak, sudah final, istimbatnya sudah selesai. Yang mengistimbatkan siapa? Imam Nawawi. Sehingga yang kita kaji itu pendapatnya Imam Nawawi, tidak hadis Nabi. Menunjukkan betapa pentingnya sosok Imam Nawawi itu Pak. Ya bisa kita katakan fanatik, bisa juga tidak Pak. Tergantung melihatnya ya. Di sana dikatakan wala tadhiyata 'anil ghairi illa bi'ni, enggak boleh korban untuk orang lain kecuali dengan izinnya. Wala an mayyitin ilam yusi biha, enggak boleh juga untuk orang yang mati kalau enggak wasiat gitu. Kalau ada wasiat wa bi isaihi taqaulahu, kalau punya wasiat maka korbannya itu sampai untuk yang meninggal itu. Ini qaul yang mau tamat. Tapi qaul yang dhaif sebagaimana yang pernah kita sampaikan ya. Korban itu kan sedekah, Pak. Kalau sedekah kan boleh untuk siapa saja kan itu. Kenapa harus tidak diperbolehkan? Tapi kembali ke kaidah Pak, bahwasanya korban itu meskipun dimensinya itu sedekah, ada dimensi sosial kan. Korban itu apa? It'amul fuqara, ngasih makan orang fakir miskin kan itu. Faqulu minha wa at'imu apa Pak? Al-qani'ah wal mu'tar. Itu ada dimensi sosial. Tapi kaifiyahnya sudah dijelaskan oleh Nabi, mulai dari memilih hewan korban nggak boleh sembarangan, harus min bahimatil an'am. Maka korban dengan apa Pak? Kuda, ayam jago, telur, bebek nggak disebut korban Pak, meskipun itu mayoran ya. Dan kalau jenengan jadi panitia korban, ada korban semacam itu diterima saja gitu. Buat mayoran panitia. Kemudian umurnya juga dijelaskan, waktu menyembelihnya kapan, dibagikan kepada siapa, menunjukkan kalau korban itu ibadah yang kaifiyahnya sudah dijelaskan oleh Nabi. Dan ini yang menjadi letak perbedaan antara korban dengan sedekah yang lainnya. Oleh sebab itu, kalau tarjih sama dengan qaul muktamadnya madzhab Syafi'i. Mungkin itu saja ya. Saya kira nggak ada pertanyaan ya. Ada Pak? Gini Pak, ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Jumhur ulama termasuk madzhab Syafi'i, kalau korban nazar itu enggak boleh dimakal. Dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan ya, wa qul minal mandubi dunan nadri, suruh makan kalau korban itu sunnah. Kalau korban mangdur, kalau korban dinadarkan tidak boleh dimakan. Logika madzhab Syafi'i Pak, logika madzhab apa? Syafi'i, korban itu disamakan dengan hadyu. Dengan apa? Hadyu. Bagi madzhab Syafi'i, hadyu yang wajib. Hadyu yang wajib Pak, bukan hadyu sunnah. Itu kan nggak boleh dimakan. Cumanya perdebatan hadyu tamatu. Hadyu tamatu Pak, itu wajib itu sunnah Pak. Wajib itu sunnah Pak. Kalau jenengan orang Indonesia hajinya pasti tamatu.
Itu wajib atau sunnah, Pak? Kalau jenengan jawab wajib, tapi itu karena melanggar larangan haji atau enggak, Pak? Dam atau enggak? Ya enggak. Jenengan melakukan haji tamattu enggak melanggar apapun kok. Tapi tetap bayar haji, Pak. Apa beli haji? Itu kan khilaf, Pak, itu. Ada yang mengatakan ini dam, ini tidak. Kalau disebut dam juga masalah, Pak. Kita enggak melakukan kesalahan apapun. Tapi Al-Qur'an mengatakan famastaisaro minal haji. Kalau haji tamattu suruh menyembelih apa? Hadyu. Kan khilafnya di situ, Pak. Nah, karena mazhab Syafi'i menganggap korban itu sama dengan hadyu, Pak. Kalau hadyu wajib, nggak boleh dimakan. Tapi, Pak, setelah saya kaji, Imam Syaukani itu membolehkan nazar dan hadyu meskipun wajib untuk dimakan. Dalilnya apa, Pak? Itu fakulu minha. Al-Quran itu kan menjelaskan suruh makan, toh, Pak. Ibadah korban itu esensinya dimakan atau enggak, Pak? Iya, beda dengan nazar yang lain gitu. Kalau orang nazar wajib kurban, berarti sebenarnya dia juga ingin makan. Itu logikanya Imam Syaukani. Dalilnya apa? Fakulu minha. Dan Imam Syaukani membolehkan hadyu itu, sahibul hadyi itu boleh makan. Tapi terlepas dari itu, Pak, kalau jenengan tanya fatwa tarjih kemana, belum ada jawaban khusus. Dan ada di TJA, Pak, kayaknya bisa kita simpulkan sama dengan mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu ya secara umum memang kalau untuk kehati-hatian tidak dimakan. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu, Pak, kita mungkin bisa mengikuti pandangan Imam Syaukani gitu. Kalau Imam Syaukani dalilnya apa? Fakulu minha. Oke ya, itu kira-kira ya. Yang lainnya nggak ada ya? Masih ya, itu sawah nggak jadi makan kita, nggak apa-apa itu. Salah diwe. Gimana, Pak? Iya. Itu hutangnya arisan atau apa, Pak? Ya kalau hutang nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Itu sama dengan arisan. Jenengan arisan kan dipinjami, toh, Pak? Kapan, Pak, nyaurnya? Wong lagi dijukuk siji, berarti yang lainnya kan pinjaman. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Cumanya orang hutang untuk korban itu 3, Pak. Yang pertama, dia kaya tapi ikut arisan sekedar meramaikan, Pak. Dia nggak butuh uang ya sebenarnya. Pokoknya rame, motivasi yang lain. Yang kedua, dia ikut arisan tapi ada yang dijaga, no, Pak. Kalau jenengan pegawai ya ada gaji bulanan. Jenengan petani sawah iso nutup apa, Pak? Korban. Dua-duanya boleh, Pak. Tapi yang ketiga, sing dipangan gak enek, Pak, ekonomi kelabaan. Jenengan kok apa, Pak? Ikut arisan. Yang ketiga ini sebaiknya tidak, Pak. Itu kalau jatah istri berkurang, Pak, istri ngamuk, jenengan di apa, Pak, ditokno terus dikunci. Nah, itu berarti bisa jadi haram, Pak, itu. Guyon, Pak, guyon biar seru aja. Gak usah dilebok hati. Tenanan, Pak. Mungkin itu saja. Ini sudah nggak saya buka lagi ini. Kita tutup saja. Yang lainnya meskipun ingin tanya ya tetap kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.